Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, selamat bergabung pada SMP Negeri 2 Tawas yang kita cintai dan kita banggakan. Anak-anakku sekalian, materi Bu Binti kali ini adalah membahas kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Terus? Sik. Dasar hukum KTR atau kawasan tanpa rokok yaitu adalah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada bab ini dinyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang dilahirkan terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan karena tidak ada batasan aman untuk setiap paparan asap rokok orang lain. Maksudnya ini adalah bahwa kawasan tanpa rokok itu merupakan kewajiban bagi keluarga kalian, orang tua kalian, negara, dan di sini adalah diwakili, kalau negara adalah diwakili lingkup sekolah yang akan kita pakai tempat pembelajaran. Dasar hukum KTR yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengamanatkan pentingnya pengembangan kawasan tanpa rokok atau KTR di 7 tatanan, yaitu sasarannya adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat bekerja, dan tempat umum. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Pada pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Pada dasarnya adalah kawasan tanpa rokok itu artinya ada undang-undangnya tersendiri, yaitu Undang-Undang tahun 2009 yang salah satu poinnya adalah tempat belajar, karena tempat belajar berarti notabene adalah sekolah kita. Nah, peraturan itu ditunjang oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dinyatakan dilarang untuk yang kegiatan merokok pasal 1 atau kegiatan yaitu memproduksi, menjual dan mempromosikan produk. Menteri Ini Pendidikan adalah Nomor berarti di 64 sekolah tentang kita kawasan tanpa rokok di sekolah dilarang kita. Walaupun untuk kegiatan kita merokok bagi sudah semua sering warganya, lihat bahwa kegiatan memproduksi, budaya di atau Indonesia mempromosikan itu rokok. masih banyak yang kalian Yang amati, kedua, yaitu di tempat kawasan tanpa rokok di tempat sekolah ibadah, itu tempat artinya umum, sekolah tempat adalah kerja, tempat pembelajaran. umum itu Sekolah sekarang sebagai masih tempat belajar banyak bagi semua peserta yang didik, maka merupakan sudah sepantasnya masih semua banyak digunakan pihak untuk atau rokok, stakeholder tetapi di sudah sekolah diwajibkan berpartisipasi karena sudah dalam diwajibkan menjadikan sekolah ada sebagai undang-undangnya, kawasan maka tanpa rokok pasti sehingga yang lingkungan ada sekolah namanya menjadi lebih bersih, rest area sehat, untuk merokok dan bebas jadi sudah dari ditempatkan rokok. khusus Ini kepada, berarti di semuanya tempat yang itu, ada di sekolah baik kita angkutan umum itu pasti dilarang ada untuk merokok misalkan kita naik agar kita akan lebih sehat, lebih udaranya lebih KTR bersih di lingkungan sekolah menurut menunjang Peraturan Menteri kegiatan Pendidikan di dan sekolah Kebudayaan kita. Nomor 64 Tahun 2015. Kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah pada pasal 2 adalah kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan peserta didik dan pihak lain di dalam sekolah. Ini yang sudah saya jelaskan yang dari awal, yang dimaksud di dalam undang-undang itu adalah semua pihak yang ada di sekolah kita dilarang untuk melakukan kegiatan merokok.
Peranan kepala sekolah dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok. Di dalam KTR diatur yang pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 kawasan tanpa rokok di sekolah, yang isinya menegaskan bahwa kepala sekolah wajib menegur, memperingatkan, mengambil tindakan terhadap guru, tenaga pendidikan, peserta didik apabila melakukan larangan sebagaimana yang dimaksud ayat di atas. Artinya ini adalah kepala sekolah berhak memanggil atau berhak menegur atau berhak memberi sanksi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran tentang kawasan tanpa rokok. Kemudian pada pasal 5 ayat 3 dinyatakan bahwa kepala sekolah dapat memberikan sanksi kepada guru, tenaga pendidikan dan pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Di dalam peraturan ini adalah merupakan hak dan kewajiban dari Selanjutnya peraturan Menteri sekolah yang Pendidikan bersangkutan dan Kebudayaan Nomor 64 untuk menindaklanjuti bahwa larangan terkait peranannya rokok dalam tata kawasan sekolah, tanpa rokok, tawaran pembelajaran atau di lingkungan sponsor, sekolah kita, dan kerjasama dengan perusahaan rokok dan agennya, melarang pemasakan iklan dan sejenisnya, melarang penjualan rokok di kantin sekolah, dan memasang tanda KTR yaitu kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Ini artinya bahwa sekolah kita wajib menolak bentuk apapun tentang promosi rokok, sponsor atau kerjasama dengan perusahaan rokok. Begitu juga dengan pemasakan iklannya. Begitu juga larangan merokok harus dimasukkan di dalam tata tertib sekolah. Upaya mewujudkan lingkungan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok itu merupakan bukan hal yang mudah, karena di dalam lingkungan sekolah tersebut tidak menutup kemungkinan masih banyak pihak yang masih melakukan aktivitas merokok, baik yang dilakukan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Jalan Nomor 64 yang lain yang notabene masih menegur atau melakukan aktivitas aktivitas tersebut. tersebut. Ayat 5 yang isinya dinas pendidikan setempat sesuai dengan kewenangannya memberikan teguran atau sanksi kepada kepala sekolah apabila terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah berdasarkan laporan atau informasi dari guru, tenaga pendidikan, peserta didik dan lain-lain. Intinya bahwa kawasan tanpa rokok itu memang benar-benar dicanangkan oleh pemerintah, karena ada sanksi-sanksi yang akan dihadapi dari beberapa pihak tersebut apabila dia melanggar peraturan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan bahwa sekolah kita adalah sekolah yang berwawasan adiwiyata, yaitu sekolah kawasan tanpa rokok. Yang terakhir, tantangan sekolah begitu beratnya untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang sebagai kawasan tanpa rokok memang relatif berat, karena memang di dalamnya ada beberapa guru atau kepala sekolah atau tenaga pendidikan yang mungkin dia sudah menjadi perokok berat atau perokok aktif. Terlebih lagi jika ada yang menjadi perokok yang sudah sangat mengganggu. Tantangan beratnya adalah upaya membenahi terlebih dahulu pribadi dari masing-masing tenaga kependidikan, gurunya, kepala sekolahnya, apalagi kalau memang kepala sekolahnya adalah seorang laki-laki yang notabene mungkin adalah perokok, tetapi alhamdulillah di sekolah kita kepala sekolahnya adalah seorang ibu yang notabene sudah tidak merupakan perokok. Apapun kondisi sekolah, harapan SMP 2 harus menjadi sekolah yang bersih, rapi dan segar tanpa rokok. Warga SMP Negeri 2 dapat mewujudkan KTR sesuai dengan Undang-Undang yang Dasar 45. Di SMP Negeri 2 Lawas dengan demikian sekolah area no smoking area. Artinya jika Anda akan di kawasan itu Anda dilarang merokok. Kawasan tanpa rokok itu adalah wujud dari sekolah kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila sekolah kita bersih, udaranya segar, kalian belajar dengan baik,
akan menjadi orang anak-anak yang cerdas dalam berbangsa dan bernegara. Demikianlah materi kali ini. Semoga kalian bisa memahami mengerti, dan juga akan menerapkannya di lingkungan kalian masing-masing. Saya kira saya akhiri, ada kurang lebihnya Bu Binti mohon maaf yang sebenar-benarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.